Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Naila Fadila Tipani, kemudian ada Rindiani, Budiman Hariri, dan Muhammad Rizky Padilla. Di sini kami akan memaparkan salah satu materi yang telah dipraktikumkan pada mata kuliah biokimia yang berjudul karbohidrat. Definisi karbohidrat sendiri adalah senyawa organik yang mengandung atom karbon, hidrogen, dan oksigen, dan pada umumnya unsur hidrogen dan oksigen dalam komposisi menghasilkan H2O. Karbohidrat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada monosakarida, terdiri dari 3 sampai 7 atom karbon. Monosakarida dibagi menjadi 2, ada heksosa yang mengandung 6 buah atom karbon, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa, dan ada pentosa yang mengandung 5 buah karbon, yaitu ribosa dan ribolusa. Kemudian golongan kedua ada oligosakarida yang terdiri dari 2 sampai 10 sakarida. Oligosakarida terdiri dari sukrosa yang terbentuk atas glukosa dan fruktosa, kemudian ada maltosa yang terbentuk antara glukosa dan glukosa, dan laktosa yang terbentuk antara glukosa dan galaktosa, kemudian yang terakhir trehalosa. Dan golongan ketiga ada polisakarida yang mengandung lebih dari 10 sakarida, terdiri dari amilum, dekstrin, glikogen, dan selulosa. Di dalam tubuh, karbohidrat dapat dibentuk dari beberapa asam amino dan sebagian dari gliserol lemak. Akan tetapi, sebagian besar karbohidrat diperoleh dari bahan makanan yang dikonsumsi sehari-hari, terutama sumber bahan makan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan uji apa saja yang dilakukan pada saat praktikum. Pada praktikum, kita melakukan 6 uji, yaitu yang pertama uji molis, 2 uji iodium, 3 uji Benedict, 4 uji Barfoot, 5 uji Selierwanov, dan yang terakhir yang keenam yaitu uji Behring. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan beberapa uji saja. Yang pertama ada uji molis. Uji molis dilakukan untuk membuktikan adanya karbohidrat secara kualitatif. Pada uji molis dilakukan dengan cara meneteskan 1 mili karbohidrat ditambah 3 reaksi molis dan 1 mili H2SO4 lalu dikocok. Hasil positifnya adalah terjadi atau timbul cincin berwarna biru. Pada praktikum ini, kita mendapatkan hasil positif dari sampel karbohidrat yaitu sukrosa dan fruktosa, yang berarti sampel tersebut terdapat karbohidrat. Reaksi molis terdiri dari naptol dalam etanol. Reaksi ini berfungsi sebagai indikator untuk mendeteksi adanya karbohidrat. Anaptol bereaksi dengan karbohidrat membentuk senyawa yang menghasilkan warna ungu. Lalu fungsi penambahan H2SO4 berfungsi sebagai katalis dan pengoksidasi. Asam sulfat memecah ikatan karbohidrat dan mempercepat reaksi. Untuk uji yang kedua adalah uji iodium. Uji ini dilakukan untuk membuktikan adanya polisakarida. Pada uji ini kita melakukan dengan 2 sampel, yaitu amilum dan dekstrin, dan ditambah 2 tetes iodium. Lalu hasil yang didapat yang positif yaitu pada amilum larutan berwarna biru, sedangkan pada dekstrin mendapatkan hasil negatif karena larutan berwarna kuning. Lalu untuk fungsi penambahan iodium adalah yang pertama untuk mengoksidasi ikatan glikosidik dalam polisakarida. Kedua untuk membentuk kompleks dengan polisakarida menghasilkan warna khas. Selanjutnya, uji yang ketiga adalah uji Benedict. Uji Benedict adalah metode kimia untuk mendeteksi keberadaan gula reduksi monosakarida dan disakarida dalam satu sampel. Terus sampel yang digunakan pada saat praktikum adalah maltosa dan laktosa. Prosedur kerjanya yaitu 3 tetes larutan karbohidrat atau sampel ditambah 2 mili reagen Benedict lalu dikocok. Lalu panaskan selama 1 menit dan amati perubahannya. Hasil yang didapat adalah kedua sampel menghasilkan positif yaitu merah bata. Reagen Benedict terdiri dari tembaga sulfat atau CuSO4, natrium karbonat, Na2CO3, dan natrium sitrat. Untuk fungsi penambahan Benedict yang pertama CuSO4 untuk mengoksidasi gugus hidroksil gula membentuk kompleks tembaga oksida.
kedua Na2CO3 untuk membentuk proses oksidasi dengan menunjukkan pH. Yang ketiga natrium sitrat untuk menstabilkan reagen dan mencegah presipitasi tembaga. Pernahkah kamu bertanya, apa yang membuat kita punya tenaga untuk beraktivitas sehari-hari? Jawabannya ada pada karbohidrat. Karbohidrat adalah nutrisi penting yang menjadi sumber energi bagi tubuh kita. Tanpa karbohidrat, tubuh kita akan merasa lemas dan sulit berkonsentrasi. Karbohidrat itu beragam, ada yang cepat dicerna dan ada yang lambat. Yuk kita bahas perbedaannya. Yang pertama ada karbohidrat sederhana seperti gula pasir dan madu yang memberikan energi cepat namun tidak bertahan lama. Yang kedua ada karbohidrat kompleks seperti nasi, roti, dan pasta yang memberikan energi lebih tahan lama dan juga lebih sehat. Nah, untuk sumber karbohidratnya sering kita jumpai dan banyak kita temukan di kehidupan sehari-hari yang berasal dari biji-bijian, yaitu ada nasi, ada roti, ada oat milk. Terus yang kedua ada yang berasal dari umbi-umbian, ada kentang, singkong, terus ada ubi jalar, dan yang ketiga yang berasal dari buah-buahan seperti buah mangga, buah apel, dan buah pisang. Terima kasih atas perhatiannya. Selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah memulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.